Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lailatul Munawwaroh, NIM 2202006. Prodi Manajemen Mata Kuliah MMSDM lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 9, yaitu materi pertama pengertian SDM, yang kedua keterkaitan antara SDM dan dan ekonomi digital, yang ketiga pengertian ekonomi digital, terus yang keempat kesimpulan. Nah, pengertian SDM. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan dengan ribuan suku dan budaya yang ada di dalamnya dan merupakan negara dengan tingkat populasi nomor 4 tinggi di dunia. Hal ini memungkinkan negara diproduksi dan melakukan aktivitas perekonomian dengan baik, mulai dari sumber daya alam yang melimpah serta kebutuhan tenaga kerja yang dapat dipenuhi dari dalam negeri. Jika negara lain melakukan produksi dan mencari konsumen sampai ke negara tetangga, dari yang terdekat sampai yang jauh, di Indonesia dapat membuat dan memproduksi dan konsumen terbesar ada di dalam negeri sendiri. Nah, perkembangan ekonomi sangat cepat. Hal ini dibutuhkan oleh kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi dalam berbagai hal telah merubah segala, mulai dari cara mencari pekerjaan, berinteraksi, memproduksi, dan melakukan penjualan bisa dilakukan secara digital. Dan elemen penting dalam organisasi adalah manusia, di mana mereka akan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Organisasi yang berhasil atau tidak akan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat diartikan bahwa sumber daya manusia merupakan individu yang sudah memasuki usia kerja, memiliki kesiapan, kemampuan, bakat, dan keahlian serta pengalaman yang terlibat di dalam organisasi ataupun perusahaan dan merupakan mewujudkan tujuan organisasi ataupun perusahaan tersebut. Dalam kurung Goals 2014, Hasibuan 2000, Nawawi 2003, dan Rifai 2004. Pentingnya SDM dalam organisasi sumber daya manusia adalah aset sangat vital dalam organisasi ataupun perusahaan, di mana peranan dan fungsinya tidak dapat tergantikan oleh sumber daya yang lain. Teknologi hanyalah merupakan alat, sehingga sehebat apapun teknologi tersebut, tanpa ada sumber daya yang diprofesikan, semua menjadi tidak berguna. Sumber daya dalam organisasi harus selalu berorientasi dalam terhadap visi dan misi, serta tujuan, sehingga kondisi apapun mereka akan selalu fungsi dan berorientasi terhadap apa yang telah direncanakan. Terdapat beberapa karakteristik kompetensi yang harus dimiliki SDM dalam organisasi, yaitu yang pertama motif, terus yang kedua sifat atau ciri, yang ketiga konsep atau self concept, yang keempat pengetahuan atau knowledge, dan yang kelima keterampilan. Fungsi sumber daya manusia terdapat 5. Sumber daya manusia ada 5. Yang pertama tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu pada usia kerja yang memiliki kesiapan untuk melakukan pekerjaan yang memiliki fungsi untuk memproduksi barang ataupun jasa, baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Yang kedua, tenaga ahli. Tenaga ahli adalah merupakan individu yang mampu mengembangkan kemampuan yang mereka miliki secara khusus dan memberikan jasa ataupun pelayanan berdasarkan keahliannya tersebut. Yang ketiga, pimpinan. Pimpinan manusia adalah makhluk monodualistik yang istilahnya selain berperan sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan sympoliksikon. Adalah intinya menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang secara alamiah yang membentuk kelompok atau komunitas, sehingga bisa dikatakan bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Yang keempat, usahawan atau pengusaha.
Sebagai tenaga usaha, manusia harus mampu di dalam dunia produksi. Yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat dengan IPTEK. IPTEK itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Yang pertama, pengertian ekonomi digital. Ekonomi digital adalah merupakan aktivitas perekonomian mulai dari transaksi jual beli, pemasaran, testimoni, dan lainnya sebagainya yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi digital akan sangat membantu mengembangkan usaha kecil, mikro, dan menengah, melainkan jaringan pemasaran secara online yang terfokus kepada pelanggan adanya pelayanan perbankan elektronik. Hal ini mendorong perubahan pola pikir individu mengambil keputusan dalam perekonomian yang efektif dan efisien. Keterkaitan antara SDM dan ekonomi digital. Seperti setelah dijelaskan di atas bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat vital dalam organisasi atau perusahaan di mana peranan dan fungsinya tidak bisa tergantikan oleh sumber daya lain. Teknologi informasi dan komunikasi melalui media internet telah mengubah semua hal termasuk perekonomian, di mana para produsen sudah tidak lagi dituntut untuk memiliki kantor ataupun toko, bahwa produk secara fisik cukup dengan menggunakan web sendiri ataupun menjadi pelanggan pada situs web pemasaran online. Setiap individu sudah dalam melakukan aktivitas penjualan ataupun pembelian melalui media online tersebut. Dari sisi produsen, keputusan konsumen untuk melakukan keputusan pembelian secara online. Jika analisa menggunakan SWOT atau disingkat dengan SWOT, hasilnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kekuatan, yang kedua, kelemahan, yang ketiga, peluang, dan yang keempat, ancaman. Nah, sumber daya manusia pada posisi ini sangatlah penting, di mana mereka adalah individu yang mapan, memiliki kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dari sisi konsumen, mereka juga harus belajar untuk melek teknologi, bagaimana membuat akun yang benar, dan membuat password yang kuat sehingga tidak mudah dibobol oleh para hacker. Menyiapkan keamanan ganda seperti penggunaan Google Authenticator untuk pengamanan password dan sebagainya. Dari sisi produsen, mereka harus mempersiapkan SDM atau yang disebut dengan sumber daya manusia secara matang dan mampu sehingga mereka mampu dikenal, dan sekian juga produk yang ada di toko yang di media online mereka, karena ketika memasuki gerbang digital artinya mereka telah siap untuk bersaing di lingkungan yang lebih besar, bahkan di dunia global. Survei LPJI tentang tingkat keamanan dalam bertransaksi atau yang disebut dengan membeli barang, bayar tagihan, transfer uang, dan sebagainya melalui internet menunjukkan bahwa 68,7% responden menjawab aman, 5,3% menjawab tidak aman, dan 23,9% menjawab tidak tahu, dan sisanya tidak menjawab. Hasil survei ini menunjukkan secara jelas bahwa penggunaan media online untuk bertransaksi baik melalui penjualan dan pembelian sudah menjadi pilihan yang tepat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang kita sendiri tidak tahu kapan berakhirnya. Sekian dari saya. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.